Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Dan pada video kali ini, pembahasan kita adalah tentang larik atau array. Array ini sebenarnya merupakan salah satu tipe data yang terstruktur. Kalau sebelumnya, variabel yang menggunakan tipe data yang sudah kita kenal sebelumnya, yang sederhana, hanya mampu menyimpan satu tipe data saja dan satu nilai di dalam satu variabel. Beda halnya dengan tipe data yang terstruktur. Kalau suatu variabel menggunakan tipe data terstruktur, maka dia dapat menyimpan beberapa nilai sekaligus, baik itu dengan tipe data yang sama ataupun berbeda. Jadi untuk tipe data terstruktur pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang larik atau array. Mungkin ada yang menemukan di salah satu soal UTS, Anda mungkin kesulitan untuk membandingkan beberapa data sekaligus untuk mencari nilai terbesarnya. Maka mungkin ada yang mengakalinya dengan cara membuat variabel baru untuk menampung suatu nilai supaya bisa dibandingkan. Nah, dengan menggunakan array, kita bisa menyelesaikan persoalan yang sama dengan cara yang lebih sederhana. Jadi sederhananya, array ini bisa kita gunakan untuk menyimpan data dengan variabel yang sama, jumlahnya banyak sekaligus. Jadi tidak hanya satu data untuk satu variabel, tapi bisa ada banyak data untuk satu variabel dengan tipe tertentu. Misalkan kalau kita mau menyimpan data nilai dari 10 mahasiswa, maka kita cukup menggunakan satu variabel. Misalkan variabelnya kita buat namanya adalah mahasiswa atau mungkin nilai ya. Dengan tipe datanya misalkan real atau kalau dalam C++ float. Kalau kita buat variabel ini menjadi variabel array, biasanya dilambangkan dengan tanda kurung siku seperti ini. Maka kita bisa menampung banyak nilai mahasiswa sekaligus di dalam variabel ini. Dan kemudian nanti akan kita panggil berdasarkan nomor indeksnya. Kalau ada 5 data nilai di dalam variabel ini, maka kita bisa tuliskan angka 5 di dalam kurung siku, yang artinya variabel nilai ini mempunyai tipe data real dan ada 5 data di dalamnya. Misalkan datanya itu masing-masing 80, 90, 76, 77, dan 85. Masing-masing nilai ini kita sebut sebagai elemen. Dan setiap elemen memiliki nomor indeks. Jadi misalkan untuk 80 ini dia punya nomor indeks 1, kemudian 90 nomor indeksnya adalah 2, 76 nomor indeksnya adalah 3, kemudian 77 nomor indeksnya adalah 4, dan 85 nomor indeksnya adalah 5. Dengan menggunakan nomor indeks ini, maka kita bisa memanggil ataupun memodifikasi data pada masing-masing elemen. Jadi anggaplah misalkan setiap elemen ini adalah sebuah kotak pada suatu lemari, berarti lemari ini punya 5 kotak. Dan masing-masing kotak ini diberi nama 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau kita mau mengambil data 80, berarti kita harus membuka kotak 80. Atau kita bisa misalkan mau menghapus ataupun mau mengubah nilai 80 itu misalkan menjadi 75, maka kita harus mengakses kotak nomor 1
dari lemari nilai ini, kemudian nanti akan kita ubah menjadi 85. Notasi atau cara penulisan masing-masing elemen untuk larik caranya untuk variabel nilai ini, maka kita tulis nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Jadi seperti itu notasi penulisan ataupun pemanggilan variabel dengan tipe data array ya. Berarti kalau misalkan kita panggil sebagai contoh, write, kita mau menuliskan data ke dalam elemen nilai yang kelima, maka kita tulis dalam kurung nilai 5. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus merujuk atau mereferensi ke arah nomor indeksnya untuk masing-masing elemen. Cara kita mendeklarasikannya di dalam penulisan pseudocode untuk array. Misalkan pada variabel nilai ini, maka kita tulis nilai titik 2, kemudian array kurung siku 1 sampai 10, berarti ada 10 data yang bisa kita masukkan di dalam variabel nilai ini of real. Jadi nanti di bagian akhirnya kita tuliskan tipe data dari array ini. Kalau pendeklarasian di dalam C++, caranya tipe data, kemudian spasi nama array, kurung siku, kemudian jumlah elemen. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam contoh ini, kalau kita mau menuliskan atau memasukkan data ke dalam array nilai di elemen kelima, berarti kalau di C++ maka cin, maksud saya cout, kemudian nilai 5, artinya nilai yang elemen kelima. Kalau misalkan untuk pembacaan, kalau algoritmanya itu read, nilai 5, berarti kita membaca inputan ya, untuk memasukkan nilai di dalam elemen yang kelima. Berarti kalau untuk pembacaan maka cin nilai 5. Contohnya seperti itu ya. Biasanya dalam penulisan array ini, untuk kita dapat memproses array-nya seperti membaca, memasukkan data, ataupun memodifikasi, biasanya kita menggunakan bantuan pengulangan. Jadi misalkan ada sebuah variabel dengan tipe data integer, nama variabelnya adalah list, dengan jumlah 100 data di dalamnya. Kemudian kita deklarasikan juga i, maka kita akan membuat pengulangan for supaya bisa memproses elemen-elemen array secara berurutan berdasarkan nomor indeksnya. Jadi contohnya kita tuliskan for dalam kurung i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari 100. Lakukan i++, kemudian isinya, misalkan kita mau isi di sini untuk setiap elemen berisi kelipatan 5 dari i, berarti kita tulis i, maksud saya list dalam kurung i sama dengan i dikali 5. Kemudian supaya kita bisa melihat datanya, cout list
I. Seperti itu ya. Jadi kita coba buat ini supaya bisa dijalankan. Kita tulis di sini include IOStream. Kemudian nah, jadi kalian bisa lihat di sini, maka dia akan menulis kelipatan dari 5 ya masing-masing. Bagaimana kita mau memastikan apakah elemen ini sudah terisi? Misalkan elemen yang ke-10. Berarti seharusnya dia berisi nilai 50 ya. Oh, saya lupa. Karena elemen di dalam C++ ini diakses dari 0 ya, bukan dari 1, berarti seharusnya 45 untuk elemen yang ke-50. Jadi, di dalam C++, elemen dari array itu dibaca dari 0. Berarti kalau elemen pertama kita tuliskan di C++ berarti adalah elemen ke-0. Jadi sekarang kita akan coba akses di bawah sini ya. Kita akses elemen ke-9 di dalam C++ yang artinya sebenarnya itu adalah elemen ke-10 dari variabel list ini ya. Jadi cara mengaksesnya, kita tulis keterangannya di sini ya. Kita akses dulu cout elemen ke-10. Kemudian kita copy, kita akses juga untuk elemen yang pertama, berarti dimulai dari 0. Ya, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, kalian lihat di sini setelah dia mencetak tadi ya, sesuai dengan algoritma di dalam pengulangan ini, kemudian di bagian akhir dia mengakses elemen yang ke-10 itu adalah 45. Elemen ke-1 adalah 0. Kalau kita coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar, isinya adalah 45 dan elemen pertama adalah 0. Kita coba satu contoh lagi dengan menggunakan tipe data yang berbeda. Kali ini misalkan kita pakai tipe data char ya. Yang perlu kalian ketahui sebenarnya string merupakan sebuah array dari tipe data char. Jadi kita akan coba membuat string sebuah kalimat algoritma pemrograman dengan menggunakan tipe data array char. Berikut ini program yang sudah jadi, program untuk menuliskan sebuah string algoritma pemrograman yang sebenarnya merupakan suatu array char dari variabel teks. Jadi yang pertama, di sini kita deklarasikan I dan N. I ini digunakan untuk pengulangannya, kemudian N kita pakai untuk menentukan jumlah dari elemen teks ini. Jadi kita bisa juga menentukan jumlah elemen dari array kita dengan menggunakan variabel. Jadi kalau kita pakai variabel, nanti kita bisa gunakan sebuah masukan, misalkan kita mau 12 saja elemen dari teks ini, maka kita dapat memberikan masukan 12 pada variabel N. Kemudian di sini kita tentukan sudah tidak ada masukan, jadi langsung ditentukan di sini N berjumlah 20. Kemudian untuk variabel teks tipe data array dengan jenisnya adalah char. Kemudian jumlah elemennya tadi menggunakan N. Setelah itu kita tuliskan di sini
kita isi masing-masing elemennya dengan karakter A, L, G, O, R, I, dan seterusnya untuk bisa menuliskan algoritma pemrograman. Dan juga pada elemen yang ke-9 ini ya, spasi juga termasuk karakter. Jadi kita harus tuliskan karakter spasi. Jadi teks dari elemen ke-0 sampai elemen ke-20 sudah diisi. Kemudian cara pemanggilannya dengan menggunakan pengulangan for i sama dengan 0 sampai i lebih kecil atau sama dengan 20, maka kita mencetak teks i. Maka outputnya seperti ini. Menjadi sebuah kalimat algoritma pemrograman. Kita bisa menyalin suatu array ke dalam array yang lain. Misalkan di sini kita deklarasikan integer list A dengan 5 elemen, kemudian sudah dideklarasikan terlebih dulu, isinya adalah 0, 4, 8, 12, dan juga 13. Kemudian kita juga mau menyalin list A ini ke dalam sebuah array yang lain. Misalkan kita deklarasikan juga namanya list B, nanti akan kita salin ke sini dengan berjumlah 5 elemen juga sudah dideklarasikan di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyalinnya? Kalau kita lakukan seperti ini, misalkan list B sama dengan list A, ini tidak dibenarkan karena ini akan menghasilkan error pada program Anda. Jadi kalau kita mau menyalin elemen dari suatu array ke array yang lain, maka kita harus menyalinnya elemen per elemen. Berarti yang harus kita lakukan adalah dengan bantuan pengulangan for, kita akan mengakses array yang pertama yaitu list A, kemudian baru kita copy ke dalam masing-masing elemen di list B. Kalau sederhananya misalkan kalau seperti ini list B dalam kurung 0 sama dengan list A dalam kurung 0, maka kalau seperti ini bisa tercopy. Jadi supaya kita bisa mengcopy semuanya, kita lakukan dengan pengulangan for. Berarti yang kita lakukan di dalam pengulangan ini, list B yang ke I sama dengan list A ke I. Jadi dia nanti akan mengcopy dari list A ke dalam list B masing-masing per elemen. Sekarang kita akan mencetak untuk melihat apakah benar-benar tercopy. Di sini kita buat ke dalam suatu prosedur saja ya untuk memudahkan. Nanti kita akan membandingkan yang mana list milik A dan juga yang mana list milik B. Maka kita buat di sini sebuah prosedur. Prosedurnya sudah kita buat, berarti tinggal kita lakukan pemanggilan di sini. Kita tulis di sini larik atau kita buat saja list A. Kita panggil prosedurnya cetak array. Dalam kurung kita panggil list A. Kemudian kita copy lagi di sini untuk melakukan pencetakan list B. Tadi kita belum buat prototipenya,
karena dia posisinya ada di bawah main, jadi kita harus buat prototype. Kemudian di sini sekarang kita coba jalankan. Kalau kita lihat di sini isi dari list A sama ya dengan isi dari list B. Sekarang kita juga dapat menguji apakah dua buah array itu ada kesamaan atau tidak. Jadi kita akan memodifikasi kode program ini. Kita akan menguji apakah ada perbedaan dari list A dan list B. Jadi terlebih dulu di sini kita deklarasikan juga list B. Kita buat dia memiliki sedikit perbedaan pada indeks ke-1 dan ke-2. Kita tukar posisinya. Kemudian di sini kita akan mengecek pada bagian mana elemen yang berbeda. Jadi nanti dia akan menunjukkan apakah perbedaannya ini berada di indeks keberapa. Jadi sebelum itu ini kita pindahkan. Kita buat supaya dia mencetak terlebih dulu untuk masing-masing listnya. Kemudian baru dia memberitahukan letak perbedaan dari list A dan list B. Nah, yang kita ubah adalah pada bagian pengulangan ini. Kemudian, algoritmanya, jika list A tidak sama dengan list B, maka kita akan mencetak perbedaannya ada pada indeks yang keberapa. Berarti kalau kita ubah ke dalam kode program, if dalam kurung list A ke I tidak sama dengan list B yang ke I, maka kita akan cetak terdapat perbedaan pada elemen indeks ke I. Seperti itu ya. Sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, di sini kalian bisa lihat, yang pertama dia mencetak list A 0, 4, 8, 12, 13, list B 0, 8, 4, 12, 13. Kemudian terdapat perbedaan pada indeks ke-1 dan juga indeks kedua. Indeks ke-1 yaitu 4 dan 8 untuk list A atau 8 dan 4 untuk list B. Jadi demikian materi kita tentang array, dan pada materi berikutnya kita masih membahas tentang array, tapi kali ini adalah array 2 dimensi atau bisa juga disebut sebagai matrik. Sebagai latihan kalian untuk array 1 dimensi, saya berikan tantangan untuk mengubah program ini agar jumlah elemennya ditentukan dari masukan kalian, misalkan n ya. Kemudian masing-masing elemen juga diisi melalui masukan pengguna. Kemudian pada bagian ini, jika listnya tidak sama, maka komputer akan langsung melaporkan bahwa listnya tidak sama dan pengulangannya akan langsung berhenti. Tapi jika sama semua, maka komputer akan memberikan laporan bahwa kedua list sama isinya. Kalian bisa menggunakan perintah break untuk langsung menghentikan sebuah pengulangan tanpa perlu menghabiskan indeksnya. Jadi silahkan bereksplorasi dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.